Kasih ya mawar-mawarnya ya. Halo, selamat malam, Bang Jack. Oke, selamat malam, Bang. Aduh, Karisten, mana nih? Karisten, ya, ya Karisten atau bukan Bang? Islam, saya Islam. Aduh, Wah, gelap kan? lampunya dinyala. Kenapa kayak di dalam gua, Bang? Gelap sekali. Muslim. Tar, saya ngambil posisi dulu. Tar, Awas sarungnya copot terlepas, Bang. santai. Tar, saya cari posisi baik dulu. Tar, Ya, jangan sampai kau naik kau posisi begitu baru kau punya sarung terlepas copot lagi 5.000 beta orang lagi mata di kamar, memandang. jadi jangan memandang lagi. Gitu. 5.000 orang mata memandang lihat kau punya sarung copot. Tar ya. Yo, kau orang mana? Kalau saya orang NTT tapi Islam. NTT mana, Abang? Beta NTT di perbatasan Timor Leste, Atambua. Oh, Atambua. Berarti pakai bahasa Tetun kah atau Jadi, Tetun? Daerah Tetun. Aduh, kok bisa tahu maksud itu nih? Besong pakai Tetun nih. Labele. Beta sebelum mulai mungkin beta perkenalkan dulu. Beta ini kan saya ini keluarga non muslim, mungkin ada 90% lah non muslim keluarga saya tuh. Ya, namanya dia Tambua ya. Ya, Tambua. Abang pernah ke sana Tambua? Pernah. Kalau abang sendiri asal mana abang? Sode usah tanya beta punya asal dari mana kan nanti besok garuduk beta lagi. Silakan lanjut saja. Siap. Nah, beta ini kan 90% keluarga itu Kristen, Katolik. Bukan Protestan ya, Katolik. Ya. Beta tuh dari keluarga ibu yang Islam lah, dari proses perkawinan lah. Nah, saya ingin bertanya di sini terkait apa? Coba abang buka terkait ini ntar. Nah. Bro Joseph, Mohon maaf, mau nanti dengan Bro Joseph ya. rasis ya, Dengan Bro Joseph, ini jatahnya Bro Joseph. Jadi kita nggak rasis ya, karena saya punya keluarga Kristen. Mereka juga kalau hina abang mereka berarti saya menghina keluarga saya gitu. Kalau abang menghina saya, anggap saja keluarga saya itu menghina saya gitu. Aman. Yang penting katong diskusi pakai data ya. Nah, siap. Jadi beta sini mau nanya sebentar. Saya luruskan surat sedikit. Matius ayat 1. Sebentar. Rasisme itu berkenaan dengan ras, tidak ada hubungannya dengan agama. Tolong dari tadi dikoreksi. Ya. Intinya beta di sini dialog ilmiah. Abang-abang mungkin ilmunya udah banyak. Saya juga mungkin ilmunya sedikit. Kita jangan saling mencela lah. Kalau saya mencela abang, sama saya mencela saudara-saudara saya yang Kristen. Nah, Oke, beta nah, kalau silakan langsung di sana- poinnya apa? Surat Matius ayat 1 dan seterusnya. Coba dibuka. Apa yang mau dibuka? Surat Matius apa? Matius menuliskan surat kepada siapa? Injil. Nah, di sini dikatakan bahwa Injil menceritakan Matius tentang pasal berapa, Saudara? Matius pasal berapa? pasal 1. Pasal 1. Pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Nah, di situ tuh menjelaskan bahwa silsilah Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara silsilah, di sini saya bacakan saja ayatnya bahwa inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau boleh tampilkan juga boleh biar teman-teman yang di sini bisa lihat juga. Ya. Terus. Kalau saya kan di sini pakai buku jadi nggak bisa tampilkan ke layar. Silakan. Beta katong sudah baca di sini. Katong sudah baca. Langsung poinnya apa? Jadi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub memperanakan dan seterusnya. Kemudian ayat ke-16-nya, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Nah, yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Nah, di sini jadi pertanyaan saya tuh kok Tuhan diperanakan gitu, Abang? Kok Tuhan diperanakan? Kan Yesus kan yang menurut kepercayaan agama Kristen kan Yesus itu adalah Tuhan. Kok Yesus diperanakan gitu? Sudah, kamu diam ya. Siap.
Ini mau dijawab. Oke, kamu diam. Saya menghormati latar belakang keluarga Anda atau apapun ya. Saya nggak ada urusan. Ini kita berbicara masalah diskusi lintas iman. Jangan kencang-kencang ya. Kalau saya ngomong, saya itu dari agama kamu. Saya murtadin. Jadi kalau saya nyenggol-nyenggol agama kamu, harusnya kamu tidak usah panas. Karena saya tidak pernah memakai bahasa kasar. Kalau kamu bisa lihat live-nya dari tadi. Langsung saya jawab substansi. Pertanyaan kamu, kenapa Yesus itu diperanakan secara silsilah? Yesus itu keturunan Daud. Oh, buka dalam kitab Wahyu, akulah tunas Daud yang terang gemilang, kata Tuhan Yesus. Apa tunas Daud? Yaitu dari silsilah kemanusiaannya. Yesus itu bukan hanya Allah saja, tetapi dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makanya Yesus juga dikatakan sebagai anak manusia dan anak Allah. Kalau kamu bingung, saya jembatani kamu. Di dalam Al-Quran, di dalam konteksnya Islam, ada namanya kalam lafsi dan kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi dan kalam nafsi? Kalam nafsi itu adalah nafs yang ada di dalam diri Allah dan itu adalah bukan makhluk. Sedangkan kalam nafsi adalah kalam yang di luar dari diri Allah itu sendiri dan sudah pasti bukan khalik. Maka dalam hal ini, duinatur Yesus Kristus itu sangat masuk akal karena Islam pun mengajarkan hal yang sama mengenai Al-Quran. Yang walaupun perbedaannya bahwa di dalam Islam, Al-Quran adalah kalimat Allah yang dibukukan, sementara Yesus adalah kalimat Allah yang hidup, nuzul menjadi manusia. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu penasaran, kalau kamu denial, apalagi ya, denial itu artinya menyangkal. Tidak, kami tidak menyembah Al-Quran, lantas apa yang kamu peringati pada malam 17 Ramadan? Coba saya tanya, pertanyaan simpel ya, quick question aja, jawabnya simpel aja, nggak usah panjang. 17 Ramadan terjadi apa? 17 Ramadan itu ini perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran, nuzul Qurannya. Nah, kalau dalam tafsiran Al-Quran, nah Al-Quran itu ada penafsiran lagi ya. Jadi dia tidak mutlak apa yang disampaikan di situ harus dijelaskan oleh para ulama. Itu menurut ajaran kita. Ajaran kita gitu, jadi tidak mutlak mentah-mentah kita ngambil dari apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Nah, untuk keyakinan, kalau dalam ajaran kami, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. 24 Ramadan. Itu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW telak itu, mutlak. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Injil diturunkan kalau nggak salah itu 3 Ramadan. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi kami dan itu sahih. Saya tidak bisa menyalahi hadis tersebut. Taurat diturunkan pada 1 Ramadan. Nah itu menurut perkataan Nabi kami Muhammad SAW. Oke, kamu kenapa? Kamu ngomong itu tanpa data, tanpa dalil, ngomongnya setengah-setengah. Kenapa? Dengerin, udah jangan diem. Giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Dengerin. Kamu ngomong, Al-Quran diturunkan katanya sih 17 Ramadan, tapi ada yang bilang 24 Ramadan. Itu ada di dalam hadisnya. Kamu pikir hadis itu cuma satu ya? Hadis itu ada ribuan, puluhan ribu. Iris kuping saya. Hadis Sahih Muslim ada berapa ribu hadis? Saya tanya sama kamu. Hadis Sahih Muslim berapa ribu hadis? Sekitar 3.000-an. 3.000 hadis. Hadis Sahih Bukhari ada berapa ribu hadis? Kalau untuk jumlah pastinya saya mungkin sekitar 4.000-an atau 5.000-an, tapi untuk pastinya saya nggak paham. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau anak saya paham. Teman-teman tuh kalau belajar ini pasti paham. Dengerin saya. Karena di dalam Islam saya itu belum selesai menjelaskan. Ya, Ketika Anda menjelaskan saja, saya sabar meskipun saya pening. Dengerin kamu menjelaskan. Dengerin ya. Saya langsung bantah aja. Saya nggak mau membiarkan orang lain dibodohi oleh kamu. Kenapa? Siap. Al-Quran kamu bilang diturunkan 24 Ramadan. Pendapat tafsir yang lain. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Memang Islam banyak tafsir. Bukan tafsir ya, itu hadis Nabi. Oke, kalau begitu hadisnya di mana? Hadis Nabi. Iya, hadis Nabi. Hadisnya di mana? Hadis apa? Sahih Muslim kah? Abu Daud kah? Bukhari? Boleh saya cari dulu ya, bisa. Ya, tapi kalau kata Syekh Shalih bin Utsaimin katanya, istadillah qabla an ta'taqid, jikalau kamu meyakini sesuatu baru kamu cari dalilnya kemudian kamu sesat. Ya itulah kalian ya. Ngomong sama Oten enak. Saya kemarin udah baca di tafsir Ibnu Katsir. Saya nggak peduli, kamu cari dulu sampai ketemu, jangan mendongeng di sini.
Oke. Cari dulu pakai teknologi Zionis Yahudi yang kamu sedang gunakan di hadapan mukamu Google itu ya. Kalau Terima kasih. masalah teknologi mah kita Tidak nggak usah saling kemana-mana, menghinakan. fokus mencari hadis Dalam saja. ajaran Tidak usah dalam ajaran kemana-mana. Islam itu Tidak usah secara kemana-mana. muamalah. Tidak usah kemana-mana. Cari hadisnya. Satu aja saya minta. Bentar, saya buka dulu ya. Ya. Mau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari seperti diturunkan Al-Quran pun saya tunggu. Tapi saya nggak jamin yang nonton di sini pada betah apa enggak. Bentar. Ya saya tahu memang teknologi yang juga membantu. Makanya kamu perlu penyesuaian. Bentar. Aduh, di mana ya? Gak apa-apa kan ini sambil nyari nih. Ya nggak apa-apa kan saya sudah bilang kami nunggu 22 tahun 2 bulan 22 hari pun nggak jadi masalah. Pelan-pelan bro, ngetiknya pelan-pelan aja santai. Kayak mesin ketik kamu pakai itu laptopmu, rusak nanti keyboardnya. Laptop. Iya. Tapi kayak mesin ketik, tok gitu yang zaman jadul digeser kalau Kok? Bentar, saya buka di tafsir aja. Ini gak apa-apa ya, saya buka di tafsir aja biar kita hadis jelas. bukan tafsir loh. Kamu sebutnya hadis bukan tafsir. Kemarin saya baca hadisnya itu dalam tafsir. Hadis itu Kan tidak itu di situ ya. hadis itu tidak ada namanya ditafsir ulang. Hadis itu adalah perkataan Nabi yang jelas-jelas diriwayatkan oleh para sahabat. Mana mungkin hadis kemudian ditafsirkan? Bentar. Hadis itu Saya Al-Qur'an. dapat hadisnya itu dalam kitab tafsir Al-Quran, Bang. Paham nggak? Dalam tafsir Al-Quran ada namanya tafsir Al-Quran bil Quran, ada tafsir Al-Quran bil hadis, ada tafsir Al-Quran dengan perkataan para ulama. Ntar kita buka dulu. Kalau masih menunggu nggak apa-apa. Ya, tidak Kalau usah nggak menunggu, mengajarkan kita- ikan cara berenang, udah langsung aja. Gimana? Tidak usah mengajarkan ikan cara berenang. Kamu cari-cari aja sampai ketemu, sampai dapat ya. Oke. Kok nggak ada ya? Bentar, Ali Imran. Ya iyalah nggak ada, nyarinya di buatan Yahudi. Udah tahu buatan Yahudi benci Islam. Saudaramu di Palestina apa kabarnya? Itu kan buatan Yahudi. Cari di buatan Islam lah, mana bisa ketemu di buatan begitu. Ah, kamu ini gimana sih? Bentar. Ada dalam tafsir Al-Baqarah ayat 183. Bentar. Mana 185 nih, 185. Ya, 183, 185, 187, 189. Kalau lompat lah itu bilangan prima lama-lama ya. 348. Nah, Ini namanya 370. namanya udah rasis ini. Maksudnya santai aja. Islam gak usah sok pinter. Orang saya lagi ngeledekin cara kamu berbicara kok dibilang rasis. Sudah dibilang definisi rasis itu berkaitan dengan ras. Emang dari tadi saya nyebutin ras kamu, cengeng. Ras itu kan masuk dalam Apa? harga diri kita juga termasuk ras. Nggak ada harga diri itu ras. Udah nggak usah sok pinter, nggak usah sok pinter. Ya udah. Selama kamu masih membentur-benturkan kepala ke tanah, efek sampingnya seperti ini. Sudah kamu cari ya, banyak belajar. Kurang-kurangin. Mati. Laptop mati, Bang. Sorry. Waduh, laptopnya mati Tema guys. lain aja, ke tema lain. Aduh. Sorry. Ini. Kenapa? Tinggal dicas kok, tinggal dicas. Gak apa-apa Bang RK pun bakal nunggu. Kita bakal nunggu, udah nggak usah banyak alasan. Listriknya Oh, ya, masih siap. nyala. Tar dia apa? Restart ulang. Sorry.
Bentar lagi juga meledak, duar. Jangan sampai kamu teriak, apa kabar gitu ya. Nanti saya jawab, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya gitu bro. Kok di Google nggak ada sih? Ntar. Sudah saya bilang, saya ini mantan Islam. Google itu buatan Zionis Yahudi, kafir laknatullah. Kamu mencari ayat-ayat tentang Allah di buatan Yahudi tidak akan ada. Yang ada sekarang, kamu bermunajat kepada Allah, berdoa, doanya begini. Begini, bukan begini, ngetik begini. Ya mukallibal qulub, wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kepada ketetapanmu supaya aku tidak tergoncang oleh karena murtadin Joseph laknatullah ini. Begitu. Jangan kau cari di buatan Yahudi. Bang Joseph, biar dengan saya. Coba. Bang Jack, Ya. coba. Coba Siap, itu siap, siap. itu PR buat Mana? PR ya, PR buat Bang Jack ya. Tapi Siap, gini siap, Bang Jack. siap. Ketika Bang Jack menanyakan tentang Matius pasal 1, ya dalam bahasa itu kita kenal namanya Yesus ya ben David ben Abraham. Ya, Siap. anak Abraham, anak Daud, ya. Nah, kenapa dikatakan sebagai anak Daud, anak Abraham? Karena di sini berbicara tentang janji keturunan. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Nah, masalahnya saya ingin tunjukkan data dalam Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud. Ya, dalam kitab Zabur. Tapi kalian tidak pernah membaca kitab Zabur dan tidak pernah tahu kitab Zabur itu seperti apa isinya. Nah, harusnya kalian lihat di dalam kitabnya di dalam kitab ini. Ini di sini berbicara tentang ini Daud yang menuliskan. Aku menceritakan tentang ketetapan Yotevave Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, ini berbicara tentang anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Maksudnya seperti apa? Ya, kita lihat lagi. Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu adalah juru selamat lewat keturunan perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Dan keturunannya akan meremukan kepalamu dan aku akan meremukan tumitnya. Ya. Nah, di sini dalam bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata tumit. Tumit ini saya coba melihat lebih dalam lagi ya, tumit ya. Ya, ini di dalam bahasa Ibrani, tumit ini menggunakan kata akef. Ya. Akef. Dia menggunakan kata akef. Nah, kita melihat kata akef ini lebih dalam lagi. Nih. Nah, ini Yakov. Ini Akef. Akef ini artinya tumit. Tetapi kalau kita melihat kata dasar dari Akef ini adalah Yakov dalam bahasa Ibrani. Yakub. Ya, jadi keturunan perempuan lewat keturunannya Yakub. Ya, bukan sebuah kebetulan, tetapi memang ini Allah sudah menggambarkan ini. Lewat keturunan Yakub. Ya, bahwa juru selamat itu akan datang lewat keturunan Yakub. Sehingga kita lihat nih di dalam di dalam kitab Kejadian ya, pasal 49 ini Taurat Musa 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Atau lambang perintahan sampai yang berhak itu datang atasnya. Ya, sampai berhak atas dasarnya. Nah, sekarang abang perhatikan baik-baik di sini, Bang. Ya, di dalam Matius pasal 1 yang abang bawakan ini, silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, Yakub memperanakan siapa? Yehuda. Ini berhubungan dengan Kejadian 49 ayat 10 yang kita bacakan tadi. Ya. Jadi ini berbicara tentang janji keselamatan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika firman itu telah menjadi manusia, dia mendapatkan gelar sebagai anak Allah. Salah satunya sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Jadi jangan berpikiran bahwa anak Allah itu Allah punya anak, Allah punya istri, lalu punya anak. Bukan seperti itu. Tetapi berbicara tentang anak Allah itu adalah gelar pribadi Mesias itu sendiri. Kita bisa melihat dalam berbagai macam perbandingan kitab. Dalam kitabnya orang Yahudi, ya
Contohnya di dalam kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 26. Berbicara akan datang seorang tahta yang di atas tahta dalam rupa manusia. Hanya ada satu tahta saja kalau kita tanya orang Yahudi. Mereka akan bilang tahta Hasem. Tetapi ketika di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 26 itu, tahta yang dalam rupa manusia. Di surga itu hanya satu tahta, tetapi yang berkuasa itu dalam rupa manusia itu siapa? Anak manusia. Nah, sekarang abang lihat, perhatikan baik-baik, ini saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint. Abang bisa buka dalam Matius pasal 16 ayat 21 tentang anak manusia itu seperti apa. Ini berbicara tentang anak Allah yang dijanjikan yang menyelamatkan manusia. Ya, Matius 16 ayat 13 saya bukakan buat abang. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-13. Dia bilang apa? Abang bakal temukan jawaban di sini. Yesus sendiri yang menjelaskan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak? Ini kan abang bertanya. Anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari nabi. Lalu Yesus menjelaskan, bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ini kata Yesus. Maka lagi-lagi di sini Simon Petrus dengan tegas, dengan lantang, dengan beraninya dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah ini adalah Mesias. Kemudian kita bisa lihat lagi berbagai macam dalil ya, bahwa Mesias itu, anak manusia ini memiliki ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya adalah dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Anak manusia ini sudah ada sebelum dunia diciptakan. Berbicara tentang praeksistensi dari anak manusia ini. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah menjadi ada. Di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata genestai. Genestai itu artinya itu bentuk to be lampau, was. Jadi sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Tetapi ada keterangan yang digunakan oleh Yesus Kristus di situ adalah dia menjelaskan tentang siapa dirinya sebagai anak Allah itu, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah I am. Nah, kata I am ini yang Yesus gunakan ini dalam bahasa Yunani namanya ego eimi. Ego eimi ini mengatakan aku ada, akulah Tuhan. Nah, ego eimi ini setara dengan percakapan antara Allah dengan Musa di atas Gunung Sinai. Ketika dia mengatakan, siapakah namamu? Pertanyaan Musa. Lalu dia mengatakan, I am. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, dalam bahasa Ibrani namanya Ehye Aser Ehye. Aku adalah aku. Setara dengan perkataan Yesus, sebelum Abraham ada, aku telah ada, I am katanya. Nah, ini perkataan Yesus. Jadi ketika dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang bagaimana manusia ingin memahami tentang siapa Allah itu. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Alkitab mencatat anak tunggal Allah, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, dialah yang menyatakannya. Manusia tidak akan mengenal siapa Allah. Manusia tidak bisa mencari siapa Allah kalau bukan Allah yang memperkenalkan diri. Kita mau mencari manusia dari manapun nggak akan bisa. Ya, sehingga kita lihat ciri-ciri anak manusia selanjutnya. Anak manusia ini adalah berasal dari sebelum dunia ada, dia sudah ada. Ini buktinya. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Ini praeksistensi. Korelasi dengan Keluaran 3 ayat 15. Kemudian, anak manusia ini berasal dari surga. Yesus mengatakan dalam Yohanes 18 ayat 36, Yohanes 8 ayat 23, dia mengatakan apa? Kamu dari bawah, aku berasal dari atas. Jadi anak manusia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari surga. Dan kita melihat bahwa anak manusia ini akan menghakimi yang hidup dan mati. Makanya kita percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah berkuasa di dunia dan di akhirat. Terkemuka di dunia dan akhirat karena dia yang akan menghadiri hidup dan mati. Kita percaya bahwa Allah adalah hakim yang adil. Nah, berbicara tentang anak Allah, berbicara tentang siapa Yesus Kristus sebagai firman. Di sini berbicara tentang apa? Keesahan yang unity.
Tritunggal itu keesaan, kesatuan. Ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu di situ bukan merujuk pada wahid, tetapi satu di situ merujuk pada keesaan dari Dia. Bahwa firman, Bapa dan firmannya itu adalah esa yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Karena Allah memiliki firman. Kita melihat sebuah pengalaman spiritual bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Banyak data sekali di dalam Taurat Musa di mana Allah selalu mengutus firman-Nya. Allah selalu mengutus memra-Nya. Memra Allah itu dalam sosok ilahi. Kalau kita kenal dalam teologi namanya sosok Theophany atau Kristofani. Ya, ketika Abraham bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, ketika Musa bertemu dengan Tuhannya dan bahkan bercakap-cakap dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, ketika Gideon bertemu dengan Tuhan, ketika Yusuf bertemu dengan Tuhan, ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, lalu ada tiang awan dan tiang api, semuanya itu bentuk Kristofaninya Allah. Ketika Allah masuk ke dalam, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu Adam dan Hawa takut mendengar suara langkah kaki Tuhan, semuanya melihat berbicara tentang Kristofaninya Allah, sosok ilahi. Makanya Yesus Kristus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada, dan bapakmu Abraham telah melihat aku. Nah, di sini berbicara tentang anak manusia. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dijanjikan Allah itu adalah juru selamat. Makanya Mesias atau Al-Masih itu dari keturunan Daud. Makanya kita lihat ya, nabi-nabi dalam perjanjian lama itu dari keturunan Daud. Bukan dari keturunan mana-mana. Dari keturunan Daud. Yakub keturunan Daud. Ya, tidak pernah langsung dari keturunan Ismail. Karena berbicara tentang janji keturunan. Coba ada nggak nabi-nabi yang kita kenal dalam perjanjian lama itu dari keturunannya Ismail? Kalau keturunan Ismail paling berujungnya ke Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tanya, runutannya dari mana silsilah itu? Rata-rata bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Ada nggak silsilah Nabi Muhammad dari Ismail sampai Nabi Muhammad itu jelas seperti Yesus Kristus? Kalau Dalam Matius 1. silsilah ada, tapi pernah itu dipelajari. Tapi kalau menunjukkan sekarang saya nggak bisa tunjukkan. Nah, kemudian abang perhatikan gini. Ya. Kenapa Daud? Kenapa Salomo, Sulaiman? Semuanya dari keturunannya Yesus Kristus, keturunan langsung dari Ishak. Karena berbicara tentang janji keturunan. Makanya ketika dalam Matius 1 itu penegasan yang paling penting, yang sangat penting, dia mengatakan Yesus ben Abraham ben Daud. Anak Abraham, anak Daud. Karena berbicara silsilah. Makanya kita lihat di dalam Taurat Musa sampai pada pembuangan Babilonia, dalam satu Tawarik, dalam kitab Ulangan dan lain-lain, itu sudah terjadinya sensus, mencatat silsilah. Karena tujuannya apa? Mereka ingin melihat bahwa silsilah ini, Mesias ini harus dari keturunan Daud. Dari seorang keturunan perempuan. Makanya saya tanya, apakah Isa adalah Mesiasnya teman-teman? Apakah Isa adalah Mesias? Oke, saya jawab ya. Jadi kalau menurut pemahaman umat Islam, Isa dan Yesus itu jiwanya satu. Tapi beda yang pemahaman. saya tanya, Bedanya Isa itu adalah Mesias atau tidak? Kalau Isa apa Mesias, kita yakin itu Isa adalah Mesias akan menyelamatkan kita di akhir kiamat nanti. Nah, itu menurut keyakinan kita umat Islam. Jadi kalau Isa adalah Mesias, Mesias ini Yesus Kristus mengatakan apa? Gini, ini bicara tentang Mesias. Ya. Yesus Kristus mengatakan apa? Ketika orang hendak menangkap Yesus di taman itu, Petrus mengatakan engkau bisa menyelamatkan dirimu. Lalu Yesus mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa anak manusia harus diserahkan, ya, dan bangkit pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dan naik ke surga. Jadi Yesus sendiri tahu bahwa anak manusia, bahwa dia itu akan diserahkan, disalibkan. Anak manusia yang kita sudah pelajari di awal adalah Mesias. Ya kan? Anak manusia itu merujuk pada Mesias. Pertanyaannya, kenapa Mesiasnya dalam kekristenan itu disalibkan sesuai dengan nubuatan para nabi? Kenapa Mesias di dalam Islam atau Al-Masih itu tidak disalibkan? Nah, ini informasi yang berbeda. Berdasarkan, makanya Yesus mengatakan apa? Engkau harus tahu bahwa dalam Lukas pasal 22, segala sesuatu tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur.
Gitu. Dalam kitab Mazmur harus digenapi kata Yesus. Nah, bagaimana ketika Isa mendapatkan gelar sebagai Al-Masih, sebagai Mesias, sebagai Masihu, tetapi tidak disalibkan? Apakah dia mendapatkan gelar ini tidak menggenapi segala sesuatu? Nih, kalau saya tidak bohong. Nih. Ya. Izin bicara Bang Erka. Oke, ini adalah Mesias nih. Masihu, surat 3 ayat 45. Masih Coba bro buka. Maryam, ya benar. Silakan, Bang Hino. Ya, ini kayaknya berat kalau lawan Gurunda. Ya, Bang Jack, saya ini dulu seorang ateis Siap. yang tidak percaya Tuhan. Siap. Tapi pada suatu ketika saya disadarkan bahwa ada yang maha kuasa, maha segalanya, maha benar, maha kasih, maha ada, maha hadir di dalam hidup ini. Saya mencari kebenaran di dalam kitab-kitab suci. Sekarang saya tanya kepada kamu, Bang Jack. Siap. Dari semua guru-guru yang kamu pelajari di kitab suci, dari semua guru-guru, ya banyak guru ya, Ya. dari semua kitab suci, dari semua guru-guru, siapa guru, siapa utusan yang datang dari surga? Ada yang berani sebutkan satu guru yang mengklaim bahwa dia datang dari surga? Saya itu tujuannya mau diselamatkan. Saya tahu pada akhirnya saya sadar hidup ini hanya sementara. Saya harus kembali ke sesuatu. Kemana itu saya nggak jelas. Akhirnya aku tahu apakah aku mau ke surga atau ke neraka. Akhirnya aku mencari guru mana yang bisa tuntun aku ke surga. Akhirnya aku mencari siapa yang datang dari surga. Guru mana yang datang dari surga? Satu itu dulu. Sebutkan di ajaran-ajaran semua kitab suci, guru mana yang datang dari surga. Kita nggak bicara dalil. Kita bicara ini, kita setelah mempelajari semua kitab-kitab, sebutkan satu guru yang datang dari surga. Utusan dari surga. Setelah itu masih banyak yang harus dibahas. Masih banyak harus dibuktikan. Satu dulu, utusan mana yang datang dari surga? Guru mana yang datang dari surga? Kamu nggak bisa jawab, oke lah, saya teruskan. Enggak, kalau Saya tanya, dapat. ini Guru menurut mana yang pendapat datang saya dari atau surga? gimana? Jawaban menurut pendapat saya atau gimana? Oke. Ya silakan Bang Jack. Ya, guru mana yang datang dari surga menurut kamu? Kamu udah pelajari belum? Kamu udah pelajari belum? Kalau guru dari surga, ini menurut pemikiran kita ya umat Islam ya, kita nggak yang dari surga itu, yang keyakinan kita yang pertama itu udah jelas Nabi Adam dengan Hawa. Cuma manusia satu-satunya yang dari surga cuma Adam dan Hawa. Itu menurut pemahaman umat Islam. Nah kemudian guru, kalau menyangkut dari guru, itu udah jelas yang menurunkan kitab suci ke dunia ini, baik itu, ini menurut pemahaman kita, baik itu Injil, enggak, kalau Injil, Taurat. Saya potong. Bang Jack, Ya. maaf saya potong. Jangan kamu membawa umat Islam Siap. seperti saya membawa pribadi saya. Ya, siap. Saya seorang ateis mencari kebenaran, mencari seorang guru, mencari seorang utusan, mencari seorang nabi yang bisa membawa saya ke surga. Ya saya mencari dulu utusan mana, guru mana, nabi mana yang datang dari surga. Banjek dari mana Banjek? Maaf. Atambua. Saya dari Atambua. Atambua. Ya. Nah saya belum pernah ke Atambua saudaraku. Oh ya, siap. Pada saat saya ke Atambua, lebih baik saya cari orang Atambua. Saya temukan Banjek. Ya. Udah paham. Sekian Ya. ya. Paham. Ya, lanjut Ya. gimana? Jadi saya menemukan seorang Banjek untuk Atambua. Satu poin saya sudah dapat. Ya. Dan saya dapat itu dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jangan bahasa agama dulu. Setelah itu saya meneladani lagi. Saya sudah tahu dia utusan dari surga. Bagaimana saya harus ke surga? Saya pelajari lagi luar biasa. Ya. Pengajarannya dia menerangkan tentang surga bagaimana. Seorang Banjek menerangkan sama saya. Ya. Ya. Bang Inhok, Atambua seperti ini.
Ya, untuk mencapai Atambua kamu harus melewati ini. Kamu harus naik begini, harus lewat darat, lewat udara, dan sampai ke tujuan di Atambua. Siap. Terus tiba-tiba pada suatu saat, saya bilang, Bang Jack, maaf Bang Jack, saya masih ragu akan itu. Saya ini ateis loh Bang Jack. Ya, siap. Saya ateis. Tiba-tiba Bang Jack memberi saya satu firman, satu perkataan. Kamu gak usah takut, kamu percaya sama aku. Aku menjemputmu. Dia tidak hanya datang dari surga loh. Dia tidak hanya memaparkan tentang surga. Dia datang menjemput, Bang Jack menjemput saya. Bang Jack menjemput saya ke Atambua. Menyediakan tempat saya, hotel, apa semua, kuliner, ya mau hotel, apa semua, bla 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 tentang Atambua. Begitu juga tentang seorang Yesus. Aku pelajari, aku dapat di dalam Injil. Itu pengalaman dan saksi saya ya, kesaksian saya tentang iman saya terhadap Yesus Kristus. Dia datang dari surga. Dia memaparkan tentang surga. Dia menyanyikan tentang surga. Dan bukan cuma itu, dia menyediakan tempat di surga. Dan bukan itu, dia menjemput aku ke surga. Dia menjemput aku ke surga. Sebutkan satu guru-guru yang ada seperti Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kamu bilang kamu minoritas di keluargamu, saudaraku. Benar. Semua saudaramu itu adalah Kristen. Keluargamu adalah Kristen. 90% keluarga saya Kristen. Iya. Bukan, sebutkan. Jangan bawa-bawa massa, jangan bawa-bawa komunitas. Enggak. Pribadimu, saudara. Jadi gini, sekarang boleh saya tanggapi atau gimana? Boleh saya tanggapi, Bang? Ini pengalaman saya. Oh ya, maksudnya boleh saya tanggapi dikit? Keselamatan itu ditawarkan cuma-cuma, tapi semua keputusan kembali ke kamu, saudaraku. Oh ya, nggak, saya mau tanggapi sedikit terkait pengalaman Abang Inhok ya. Inhok siapa nama lengkapnya, nama aslinya? Jadi gini, jadi Abang kalau mau ke Atambua tidak perlu bertemu dengan saya juga bisa, ya kan? Istilahnya gitu kalau secara logika kan. Secara logika tidak perlu bertemu dengan saya. Saya juga bisa mengirimkan surat misalnya. Surat kepada Abang. Nah, begitu juga Kristus Yesus. Seandainya dia kalau mau mengangkat umatnya ke surga, dia juga perlu turun ke dunia. Maaf, saya potong Bang Jack. Saya nggak bisa lama di sini. Logika Bang Jack, saja. saya nggak bisa lama di sini, saudaraku. Oh ya, Terus siap. terang saya ada darah Atambua. Siap. Saya ada darah Atapupu. Saya marga Anunut. Siap. Ya. Saya ini Siap. Tionghoa. Saya Tionghoa, ada garis Tionghoa, tapi saya punya marga Anunut, ya. Ya, siap. Ya, terserah itu pilihanmu, saudaraku ya. Terlepas dari itu utusan yang datang dari surga, memaparkan tentang surga begitu jelas, menjanjikan surga, ya, dan membawa kita ke surga, menjemput kita ke surga. Tapi kita masih harus ada pembuktian, betulkah apa yang dikatakan itu? Betulkah apa yang dikatakan itu? Apa yang kita inginkan, Bang Jack? Setelah kematian ini, kita bangkit. Ada hidup kekal. Kita di dunia ini hanya sementara. Ada hidup kekal, semua agama mencari hidup kekal. Boleh saya nanya sedikit? Enggak usah dulu. Oh, ya, siap. Kita mencari kehidupan kekal. Ya. Sebutkan satu utusan yang bisa mengalahkan maut, yang bisa bangkit dari kematian. Ternyata orang itu juga yang aku cari, ternyata dia juga bisa mengalahkan maut. Dia disalibkan, pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Bangkit jaya. Siapa manusia yang bisa hidup selama-lamanya? Siapa manusia yang bisa mengalahkan kematian? Dan pada hari terakhir nanti dia akan datang untuk mengadili kita, menjemput kita. Siapa? Di imannya orang Islam pun demikian. Walaupun berbeda, dia diangkat ke surga, dia disalibkan. Tapi dia tidak mati loh. Tandanya ini lebih luar biasa lagi, hidup kekal. Sampai sekarang seorang Nabi Isa belum mati. Dia bukan manusia itu. Hanya, maaf ya. Siap. Maaf, bagi saya itu adalah plagiat. Bagi saya itu plagiat dan pembodohan. Kita ini iman Kristen, percaya
kepada seorang Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengalahkan maut, mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa ada kehidupan setelah mati. Makanya kita orang Kristen tidak takut mati, sebab kita percaya dalam kematian, percaya dalam Kristus, kita akan bangkit, kita akan hidup selama-lamanya. Luar biasa. Saya ini seorang ateis, saya nggak bicara dalil ya. Kalau kamu bicara dalil, percaya itu berdebat sama Bang RK, sama Bang Yosef, sama Sis Agatha, mereka lebih pintar. Siap. Saya bicara logika, saudaraku. Jangan bawa komunitas. Saya nggak bawa komunitas. Siap. Saya jarang-jarang muncul di room. Tanya Bang RK, ini pertama, berapa kali saya masuk di room? Siap. Iya. Saya mau kamu selamat, saudaraku. Jangan kamu pikir itu 90% keluargamu itu salah. Kamu yang benar. Introspeksi diri. Berdoa. Siap. Minta hikmat. Saya sayang kamu, saudaraku. Ya, terlepas apa pilihanmu, itu hakmu. Ya, jadi saya juga nggak memaksa, itu hakmu. Tapi saya harap kamu sebelum memutuskan bawa dalam doa. Tuhan, aku mau cari kebenaran. Aku mau tahu siapa Tuhan sebenarnya yang bisa menuntun aku ke surga. Ya, terima kasih Bang Jet. Begitu Oke, saja. siap. Saudara. Sama-sama atas pengalamannya juga. Nah, jadi gini, boleh saya bertanya Bang ke Nanya, abang-abang ini? coba saya pengen dengar kamu nanya apa, cepat. Nah, jadi gini, menurut abang-abang ini gimana? Apakah di dunia ini agama yang benar itu cuma Kristen? Atau gimana? Extra Menurut pendapat- Ecclesia Mula Salus di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan satu-satunya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan yang dibangun di dalam kekristenan adalah keselamatan yang kekal. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 40, kamu boleh buka, kamu boleh baca. Gimana laptopmu? Sudah nyala? Belum. Yohanes 6 ayat 40. Mati Ya. dah. Oh mati, ya. Lebih baik matikan itu, kamu buka Al-Quranmu. Buka di dalam Al-Quran. Allahmu itu pun mengatakan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus katakan telah terlebih dahulu. Ia katakan dalam Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya yang percaya dan melihat sang anak, aku memberikan hidup yang kekal dan membangkitkannya pada akhir zaman. Kamu lihat di dalam surah Al-An'am ayat 36, itu jelas sekali. Hanya Allah yang mampu memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang pada akhir zaman. Kamu tahu kan Yaumul Ba'as artinya apa? Yaumul Ba'as, hari pembalasan. Bukan. Yaumul Ba'as. Ba'as. Timbangan. Yaumul Mizan, timbangan. Salah. Yaumul Ba'as. Yaumul itu penimbangan, itu Yaumul Hisab. Ba'as. Islam tahu apa? Nggak tahu apa-apa semuanya. Yaumul Ba'as. Ya, sok-sok kamu tahu lah. Iya, saya lebih tahu dari Ya, kamu. tolong jelasin ya. Lanjut. Dengerin, makanya dari tadi jangan kebanyakan ketinggian ngomong kamu. Dengerin. Yaumul Ba'as itu adalah hari kebangkitan. Dan itu ada di dalam imanmu. Sekarang saya tanya, dari mana ada ajaran bahwa kamu mengajarkan adanya kebangkitan tetapi tidak ada seorang pun yang menjadi bukti kebangkitan itu? Bukti kebangkitan seperti apa tuh? Yaumul Ba'as. Ini menurut kita lah. Kalau Islam itu udah ada waktu di mana seluruh manusia dibangkitkan. Nah, itu setelah hancurnya seluruh manusia, di situ semuanya dibangkitkan. Kapan? Nah, itu cuma kalau menurut kita Allah yang tahu, Tuhan yang tahu. Oke, sekarang saya tanya, kamu percaya sesuatu yang sudah jelas atau yang belum jelas? Nah, kalau seperti itu, saya kembalikan ke ini dulu, ke Nggak usah pertanyaan lari, saya nggak tadi. usah lari. Ini udah takut nih, ini udah mau Ya, blunder. enggak. Saya tanya. Enggak, Pertanyaan saya tanya. tadi belum dijawab. Jangan Kalau saya takut. itu Jangan nanti panjang takut. melebar ke lain. Enggak Ya. lebar kok. Ini masih sama, enggak melebar. Berarti Saya tanya. bentar. Enggak melebar. Ya, baik. Enggak Tadi melebar, kalau jawab. kalian ngomong saya diam, ya kan? Diam. Bentar. Kalau kalian ngomong saya diam. Diam, ini udah ketakutan, diam. Kalian ngomong saya diam. Bro Yosef, dia berat kayaknya jawab Bro Yosef. Berat. Enggak. Ada banyak sama saya aja, Bang Jack. Kalian dengar dulu, dengar. Kita sama-sama awam, jangan lawan siap. buru-buru di atas. Iya, jangan lawan. Siap. Maksudnya saya mau menanggapi dikit. Jadi pertanyaan tadi yang saya, apakah kan dua?
apakah agama semua itu benar atau cuma agama Kristen yang benar? Berarti jawabannya gimana tadi? To the point aja. To the Oke, point. saya jawab. Tanpa dalil saudaraku, udah. ya. To the point. Saya jawab ya. Sebutkan di ayat mana Tuhan Allah ya menyebarkan suatu agama, memutuskan Saya suatu tanya agama. buat tadi. Menurut Jadi begini menurut saudaraku ya. Abang-abang. Begini saudaraku, Banjek. Ya, siap. Maaf ya. Tuhan tidak menyebarkan agama dan tidak memutuskan satu agama, tidak. Kami umat Kristen bukan agama. Nah, ini pertanyaannya, Kami jawabannya bukan gini. agama. Ya. Nah, ini jawaban ya. Kami adalah Kristen, itu adalah pengikut Kristus. Ya. Ada Kristen Katolik. Kami Kristen Katolik percaya ya bahwa Tuhan Yesus telah mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang bernama Paus. Nah, ini jawabannya. Ya. Terus? Ya. Ya. Jadi kita tidak mendirikan agama. Agama itu adalah bahasa manusia. Ya. Ya. Itu satu dulu. Ya. Ya, kamu tidak dibenarkan karena agama. Kan Nah, gini. sekarang saya tanya sama kamu. Ya. Ya. Kamu punya guru siapa, saudaraku? Saya punya guru kan Yesus Kristus. Oh, gitu. Gurumu siapa? Kalau Gurumu, kembali ke gurumu. kita berdalil dua. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu guru kita. Enggak, jangan bawa kita, jangan bawa kita, Jack ya. Ya, Saya siap. bicara dengan kamu sebagai person. Ya. Saya dan kamu. Guru saya itu Yesus Kristus. Ya. Guru kami Guru Muhammad kamu Sallallahu Alaihi Wasallam. siapa, saudaraku? Ya, guru Ya. kami Muhammad SAW karena Muhammad, ya. apa yang kami Ya, lakukan, Muhammad. apa yang kami bicarakan, apa oke. yang kami Oke, perbuat oke. semuanya mengikuti Oke, Jack. guru kami Nabi Muhammad SAW. Enggak, saya mengerti, Jack. Ya, siap. Tak, saya mengerti, Jack. Siap. Menurut kamu Yesus sama Nabi Isa sama tidak, saudaraku? Nah, tadi kita udah jelasin. Kalau menurut kami, Yesus Jangan dan kami, Isa kamu. itu- Jangan Ya, kami, ya, jangan siap. bawa komunitas. Ya. Menurut saya, kalau secara logika atau secara apa yang saya pelajari, Yesus dan Nabi Isa itu adalah satu jism, satu tubuh, hanya berbeda Oke. pendapat. Oke, sekarang Berbeda saya pendapat. tanya kamu, saudaraku. Nah, Sekarang siap. saya tanya kamu. Sebutkan kelebihan Nabi Isa di agamamu, di kepercayaanmu. Bisa menyembuhkan orang Sebutkan buta. kelebihan Nabi Muhammad di agamamu. Ya. Kenapa kamu cenderung pilih si B dibanding si A? Oh enggak, maaf, kita kita juga percaya Yesus atau Nabi Isa itu, tapi kita tidak meyakini dia Tuhan. Begini saudaraku ya, Kita nggak meyakini saudaraku dia ya. Tuhan. Saya ini ateis. Kita Ya, siap, bicara siap. ini sesama kita mencari ya. Ya, Ya. Saya pelajari seorang Nabi Isa, dia lahir tanpa seorang ayah. Dia bisa bicara saat bayi. Di usia itu kami kecil dia yakini. sudah mahir Nah. segala ilmu, bisa membaca, bisa berdiskusi dengan para itu ulama. kita yakini. Dia Beliau bisa bisa membuat burung dari menyembuhkan orang tanah liat buta. Itu kita menghidupkannya, yakini. betul tidak? Ya, menyembuhkan Saya orang pelajari buta, itu. kita yakini. Dia menyembuhkan penyakit berat. Ya, itu kita orang yakini. buta diberikan, Ya, orang itu salah kusta satu ditanya. mujizat yang diturunkan kepada Dengar Nabi dulu Isa saudaraku, SAW. jangan Ya, kamu potong. benar. Dia menghidupkan orang mati. Ya, kita yakini. Dia bisa melihat hal gaib, dia bisa menerawan, dia bisa mengetahui hal-hal yang menerawan kamu. Nah. Dia bisa menurunkan hidangan dari langit. Ya, itu semua. Dia itu terkemuka. Jangan kamu potong. Dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Dia diangkat ke langit oleh Allah. Ya, pada waktu disalibkan. Terus saya pelajari lagi tentang seorang Nabi Muhammad. Apa kelebihannya? Tidak ada, bro. Dia mati diracun. Waktu dia mati ditunggu 3 hari mau bangkit, tidak bangkit, bro. Busuk. Saya kembali lagi ke Injil. Ini saya bicara pribadi ya, saya nggak bicara komunitas. Siap. Kenapa kamu lebih pilih seorang yang B dibanding seorang yang A yang begitu banyak kelebihan? Tapi ternyata saya pelajari lagi, ternyata si A di kitab kamu itu tidak benar, bro. Saya kembali ke Injil. Dan saya putuskan Tuhan Yesus adalah
Tuhan dan Juru Selamatku. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu saja bro, saya cukup. Jadi gini ya. Jadi gimana Abang Hos, Bang RK? Tidak ada suara Bang? Nggak ada suara? Oke, sabar. Kami di sini menjelaskan tentang keimanan kami karena tujuan kenapa saya menjelaskan begitu panjang lebar tentang anak manusia, ya, tentang siapa anak manusia, karena memang ya sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15. Ya, untuk teman-teman Kristen semua. 1 Petrus 3 ayat 15 itu adalah bagaimana kita menyampaikan Injil itu dengan baik, ya. Jadi seperti itu ya, Bang Jack. Jadi ya, ketika Bang Jack menanyakan tentang agama dan lain-lain, ya. Dan Jadi menurut jawaban Bang saya Jack, gimana Bang tadi? Jawaban tadi. oke, jadi Apakah- menurut Bang, ya saya paham. Menurut Bang Jack, agama itu buatan Allah atau buatan manusia? Tar, jawaban saya tadi gimana? Tar, sebelum nanti saya jawab. Saya hanya mau butuh pastikan dulu. Menurut agama Kristen, apakah yang di dunia ini cuma agama Kristen aja yang benar, atau agama yang lain juga benar? Karena setiap agama pasti memiliki Tuhan. Ya, cuma itu aja. Oke. Itu jawabannya gimana? Jawaban yang Ya. pasti dulu. Ya, saya udah mengatakan dan Joseph udah menjelaskan secara jelas tadi, ya. Tetapi ada hal yang harus saya tanya kepada kamu. Ini Berarti menjawab pertanyaan kamu. Ya, agama ini dibuat oleh manusia atau dibuat oleh tangan Allah? Kalau menurut saya, agama ini setiap agama pasti punya Tuhan, ya kan? Pasti setiap agama pasti punya Tuhan. Nah, kalau secara logika, ya agama itu pasti diciptakan oleh Allah atau Tuhan. Nah, Oke. Kalau Allah yang menciptakan banyaknya agama, kalau Allah menciptakan agama, kenapa Allah menciptakan banyaknya agama dengan informasi yang berbeda-beda? nah, jadi Kan kamu mengatakan Allah lah yang menciptakan agama, ya, ya. Kalau Allah lah yang menciptakan agama, kenapa Allah menciptakan banyaknya agama di dunia ini dengan informasi di kitabnya berbeda-beda? berbeda-beda. Nah, itu kalau Satu mengatakan Yesus adalah juru selamat, satu mengatakan Yesus bukan juru selamat, ada yang mengatakan dengan informasi lain. Jadi apakah Allah sengaja menciptakan banyak agama? Bang RK, ini ikut dikit ya. Dan Tadi waktu Bang Ojek The Jack bilang gini ya, setiap agama punya Tuhannya masing-masing. ya. Berarti abang tidak mengimani Tuhan itu hanya satu. Nah, itu yang saya tanyakan ke kalian. Menurut kalian gimana? Duh. Kan pasti ya, ini secara Kan statement dalam abang, abang nih kalau menurut sama kita, statementnya kalau ini statement kami kontradiksi. yang udah qul huwallahu ahad, Allah itu Tuhannya satu, dan kami tuh walaupun saya punya keluarga ini, Lalu hanya kenapa tetap- abang saya mengakui tetap- bahwa setiap agama ada Tuhannya? enggak, itu Abang hanya abang udah ya ya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Ya. apa ya, mendustai syahadat abang. Enggak. Kalau kita meyakini Iya, ada bahwa Tuhan selain Allah. Loh, itu Tuhan logikanya cuma satu toh. Allah. Loh, tadi Kalau abang kami bilang. meyakini cuma satu ahad. Ingat, Semua saya agama mau ingat. salah. Itu menurut kita agama Islam. Ini ya bang, abang Ya. harus ingat statement abang. Statement abang. Enggak. Tadi Setiap itu untuk agama, pertanyaan abang Eka bahwa setiap agama Lengkap. Tuhan mana Tuhan? Ciptaan Tuhan apa manusia? Nah, itu untuk menyamai logika di situ. Kalau setiap agama berarti dia punya Tuhan. Itu bukan. Jadi sekarang saya tanya lagi nih bang, Bukan Tuhan itu beranggapan satu bahwa atau statement saya Tuhan Tuhan itu banyak? semua. Ya. Sekarang saya tanya, jadi Ya. Tuhan itu satu atau banyak? Jadi gini abang, yang buat saya bingung Saya dalam agama perempuan, itu cuma bukan itu abang. aja. Semua agama menganggap bahwa Tuhan itu semua menganggap Saya kebaikan. tanya Cuma abang. Islam yang mengatakan Tuhan itu cuma satu, cuma Islam. Coba lihat Jangan agama gelagapan, santai Ya. santai. Saya cuma Karena- tanya, bukan. Tuhan itu ada satu atau sorry, ada sorry. santai Bang Jack, santai Bang Siap, Jack, siap. santai. santai santai. Sorry. Ya, Di sini siap, kita siap. santai ini. Iya, jadi menurut Siap. abang, Tuhan itu satu atau banyak? Jawab aja. Kalau menurut saya Tuhan cuma satu. Kalau menurut Kenapa saya. abang tadi Cuma bilang Allah, setiap Allah. agama Tuhannya satu? Ya, tadi Iya. itu kan, itu bukan statement apa Loh, saya keyakinan ingat, saya Itu ingat. saya bertanya dari Bang RK ya, Bang RK nanya, Tuhan
dibuat agama Tuhan dibuat oleh manusia apa? Dan kau Agama masuk dibuat jebakan oleh saya Tuhan itu apa? teman. Ya. Dan kau masuk jebakan saya itu. Bang berarti- Erka, Bro Yosef, maaf ya. Iya. Maaf. Anu, Sis Agatha, maaf ya. Ya. Ya, pada saat saya seorang ateis, maaf ya Bro Yosef ya, nggak apa-apa ya. Aman. Mbak Irka, nggak apa-apa ya, Aman. nggak apa-apa ya. Pada saat saya seorang ateis, Pak Inhok, gas. Siap. iya maaf sih Agatha, pada saat seorang ateis, dan saya menemukan ada suatu yang kuasa, saya tidak kepikiran bahwa Tuhan itu satu. Saya pribadi ya, maaf ya. Pikiran saya bahwa Tuhan itu tak terhingga, tak terbatas, tak bisa diukur dengan kata angka. Apalagi satu, maaf ya, saya nggak bisa ada pikiran satu. Di pikiran saya itu Tuhan itu tak terbatas, tak terhingga, yang tak bisa diukur dengan satu angka. Ya saya pelajari di iman yang saudara imani, Tuhan itu satu. Ya, satu biji, satu buah, satu bapau, ya, satu batu dan bla bla bla. Saya nggak imani itu saudaraku. Tuhan tak terbatas. Tapi setelah saya pelajari Injil, saya memahami apa itu arti Allah Tritunggal. Saya sekarang meyakini Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi lebih baik bagi kamu Bang Jack mengimani Allah yang tak terbatas, yang tak terhitung, yang tak terhingga, dibanding kamu mempercayai Allah yang satu biji, satu batu. Ya, saudaraku, kita mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Satu, Maha Ika, Maha Esa. Ya, siap. Kamu nggak bisa ukur Tuhan, ya. Nggak bisa ukur Tuhan, saudaraku. Sebab apa? Saya kutip perkataan Santo Agustinus ya. Saya kutip perkataan Santo Agustinus. Pada saat engkau memahami Elohim, dia bukan lagi Elohim. Bisanya kamu bisa bilang Elohim satu batu, satu buah, satu biji. Maaf, lebih baik kamu bilang itu Elohim tak terbatas, tak terhingga. Berarti kesimpulannya semua agama benar gitu. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Kau yang ngomong bilang semua Ya, agama saya butuh satu agama satu kesimpulannya. Tuhan. Kesimpulannya gimana? Enggak, kesimpulan tadi kan kamu sudah mengatakan satu Ya, agama berarti satu udah. Tuhan. Berarti Oke. kesimpulannya Saya Kristen lanjutin meyakini dikit Bang bahwa Irka. Silakan, di dunia silakan, ini lanjut. cuma Kristen yang benar gitu. Bukan, abang tadi percaya kan Tuhan ada satu aja kan? Ya, percaya Tuhan cuma satu. Berarti hanya ada satu yang benar, yang lainnya palsu dong? Iya, kalau menurut kita Oke. gitu. Stop Ulama dulu, semuanya stop dulu. salah. Ya. Oke, abang ini ya, konsisten ya, Tuhan Ya, ada konsisten, satu. siap. Ya, karena sang hak atau Ya, siap. Allah Saya itu, konsisten, siap. ya oke. Kalau Tuhan hanya satu, yang lainnya palsu, mari kita buktikan Tuhan yang satu yang asli itu gimana? Ya, siap. Oke, abang bisa membuktikan Tuhan abang itu yang benar? Karena nanti kalau abang nggak bisa membuktikan Tuhan abang yang benar, itu terindikasi palsu. Konsekuensinya itu. Gimana? Bisa abang buktikan bahwa Tuhan abang itu adalah yang benar. Sebab kebenaran itu mutlak. Absolute. Silakan dibuktikan kalau memang Tuhanmu yang satu itu yang benar, bukan yang palsu. Gas, Bang. Jadi, ya ini udah tingkat tinggi ya. Saya belum sampai situ sebenarnya. Tapi ini pertanyaan memang tingkat tinggi ya. Saya akui itu. Pertanyaan memang agak berat. Dan kalau membuktikan Tuhan saya itu benar, ya kita ya kalau kami kembalikan ke Al-Quran dan hadis, bahwasanya Kenapa nggak pede langsung? ya Tuhan. Buktiin Langsung dong. poin aja. kalau buktinya ya udah dia ciptakan langit, Iya, ciptakan bumi. makanya abang berpegang bahwa Allah itu hanya satu. Ya, Kalau satu. abang percaya Tuhan itu satu, berarti Tuhan-Tuhan yang lain ini udah pasti palsu. Kalau Ya. abang tidak bisa membuktikan Tuhan abang itu Ya. yang benar, ya Jadi gini ya, berarti indikasinya adalah teman-teman di bawah 5.000 orang bisa menilai ya. ya jadi gini,
Eh, bukti kenapa ini sebenarnya saya juga proses pencarian Tuhan kalau waktu-waktu awal-awal ya. Kenapa kita yakini Islam? Yang saya yakini yang tadi pertanyaan tadi, bahwa semua teman-teman kita yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka meyakini bahwa semua di dunia ini berbuat kebaikan dan akan masuk surga. Cuma Islam yang mengatakan satu-satunya Tuhan di dunia ini cuma Islam, itu cuma satu, Allah. Dia mengatakan bahwa yang lain itu salah. Nah, itu yang membuat keyakinan kita tuh kuat di situ. Jadi belum bisa membuktikan ya Tuhan Abang Kalau adalah membuktikan, Tuhan yang benar karena ya. kalau menurut kami itu Tuhan itu bukanlah materialis, bukan apa. Saya tidak nanya materi. itu. Nah, Bukan itu pertanyaan saya. Abang tidak sanggup membuktikan Tuhan Abang itu adalah Tuhan yang benar karena Tuhan cuma satu. Sisanya palsu. Kalau Oh seandainya ya, banyak gitu. Tuhan, Jadi setiap yang benar itu bisa Ya. dibuktikan. Oke, saya rasa udah selesai sih dia Bang RK, udah nggak sanggup lah ini udah pecah ya ginjalnya. kalau untuk membuktikan, Pedunya ini udah pecah di dalam ini. ya udah. Kalau memang kakak-kakak udah nggak puas, ya udah. Terima kasih. Sabar bro, ada satu hal yang tadi Siap, menggelitik siap, yang siap. ada satu hal yang beta rasa Kan menggelitik. saya kan tadi di ya. sini bertanya, tugas saya bertanya. Iya, apa beta bukan paham, menyerang gini. saya, iya kan? Lu santai, tenang. Beta santai. orangnya salah. Siap. Maksudnya begini Nyong, ya. Ya, tadi kan beta agak sedikit menggelitik ketika lu bilang Adam itu di surga, betul? Iya, Adam Oke. juga sama Hawa lah. Oke. Nah, Ya, pertanyaannya gini, surga itu suci? Suci ya. suci. Oke, surga itu tempatnya siapa itu? Tempatnya? Allah. Allah ada di surga. Enggak, Allah bukan di surga. Kalau Jadi Allah di mana? di atas ars, Allah tuh berada di atas ars. Itu intinya kalau tentang keilmuan Allah, itu manusia tidak bisa menilai dia gimana. Itu untuk keyakinan kita. Menurut keyakinan kita Allah itu tidak bisa, karena dia mengatakan dalam Al-Quran, Allahu kami selesai. Jadi dia itu tidak menyerupai makhluk apapun. Tidak ada makhluk satupun yang menyerupai dengan Allah. Nah, itu menurut keyakinan kita. Jadi kita meyakini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Ya. Itu Jadi, oke. ya. Jadi Adam dan Hawa ketika ini pertanyaannya gini. Ketika orang itu sudah di surga bisa mati nggak? Kalau ini tanya menurut pribadi atau kami? Ya, kamu jawab aja. Jawab Oke. aja. Nah, Menurut kamu, kita, menurut umat kamu, Islam, jangan bawa menurut saya, Islam. oke, menurut Nah. saya yang saya pelajari bahwa setiap orang yang masuk surga kekal, tidak ada mati. Itu menurut ajaran yang saya pelajari. Ya. Tidak Oke, akan. sekarang saya pegang poinnya. Ketika seorang itu di surga itu kekal, Ya. Adam dan Hawa mati nggak? Di mana? Waktu turun dari surga. Iya, katanya surga kalau sudah di surga itu kekal. Ya. Lalu Adam dan Hawa mati nggak? Mati kalau sekarang di bumi. Nah, Adam dan Hawa kan sudah di surga. Kenapa dia bisa mati? Nah, itulah kita jelasin lagi. Ya. Kamu ajaran ngerti nggak? Islam- Adam dan Hawa kan sudah di surga. Ya. Ya, kenapa dia Aku bisa bantu mati? Bang Jack ya. Aku bantu Bang Jack ya. Adam dan Hawa meninggal, dia udah digelindingin ke bumi Bang RK. Oh, Iya. oh ya, menurut buku ini Bang Jack, menurut buku Iya, iya. Pencemaran Tapi yang Nabi. jadi pertanyaan gini Bang RK, itu waktu jatuh ke dalam dosa itu Adam dan Hawa di sorga atau di bumi? Saya curiga nanti di sorga Abang ada dosa juga nih. Karena Adam dan Hawa dosanya Jadi kan gini. di bumi, di sorga nih. Waktu berdosa di mana? Di sorga toh? Bukan di bumi kan? Esensi dari Nah, jadi nanti Abang dosa kalau di sorga itu adalah perintah dan larangan. Dari esensi Sebenarnya dari main-main dulu Kak Gata, biarkan dulu Jadi dia gini. masuk ke makan kita. esensi dari perintah dosa dan itu tuh adalah perintah dan larangan. Apakah Nabi Adam itu dia ngikuti perintah atau dia malah melanggar larangan tersebut atau tidak? Dari esensi dari itu adalah pelajaran untuk Maksudnya umatnya. di surga bisa berdosa atau tidak? Nah, kalau secara berdosa apa tidak, apa itu udah tidak ada
Kalau secara pemahaman kita umat Islam, Brother, renungkan. ya siap. Saya tidak minta butuh jawaban, saya minta kau merenung saja. Ya, gimana? Sudah, renungkan pertanyaan-pertanyaan dan jam. Masakah di surga bisa mati? Di surga nggak bisa mati. Lalu kenapa Adam mati? Matinya gimana? Nabi Adam matinya di dunia. Adam kan sudah di surga. Enggak, dia diciptakan. Itulah proses awal proses penciptaan. Bang Erka, Menurut kita ya itulah. Bang Erka, Adam dan Hawa memang di sorga, tapi mereka itu matinya di bumi, udah digelindingin, jadi khalifah. Ini yang berat, Serius, teman. bener kan, Bang Benar, Jack? saya pernah baca, jatuhnya di India. Menurut Iya. Asudi, Nah, dia jatuhnya di matinya India. matinya di dunia, di LDRan ya ini ya. Intinya matinya di dunia lah. Beda-beda. Satu kalau menurut Ibnu Abi Hatim jatuh di Dahna di kota Mekah. Menurut Hasan jatuh di India. Menurut Asudi juga di mana nih? Dengan dedaunan-dedaunan itu di India. Ini jadi saya juga bingung nih, Adam jatuh di mana? Dari surga? Tapi di sini menjelaskan tidak menjelaskan jatuh dari surga. Ibnu Katsir hanya menjelaskan tempat pendaratan. Tapi Gitu. sebenarnya yang mau saya tanya jauh itu gini Bang Erka, ya, sama Bang Jack ya. Ini sorry ya. Ketika Abang bilang kan, nanti setiap orang yang masuk sorga, Abang jangan gugup ya. Memang pertanyaan saya ini memang agak-agak meresahkan ya. Jadi ketika Abang bilang, ini statement Abang ini saya catat. Ketika Abang bilang kalau udah di sorga itu kekal, Bang jangan dulu dapat kekalnya. Ini di sorga dalam bentuk apa? Roh atau udah dibangkitkan? Itu lagi. Nah, ini lagi. Jadi jangan ngomongin sorga dulu, bangkit dulu, baru dihuni nih sorganya. Ini siapa yang udah bangkit nih? Ya, siap. Kalau ini saya ngomong ini menurut pendapat kita umat Islam ya, karena kita pelajaran seperti itu. Apa yang diajarkan, apa yang kehendak Allah, apa yang kehendak Tuhan, itu kita tidak bisa melawannya. Entah dia turunkan Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam itu nanti ada syariat baru, diturunkan nabi-nabi, Nabi Daud, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa pun syariatnya Nabi Isa. Kemudian inti dari itu semua nabi adalah mengesahkan Tuhan cuma satu. Ini kemana? Nah, jadi intinya gitu. Nyong, lu minum sopi dulu, baru ketong debat lanjut. Ini Ketong tanya lain, lu jawab lain ini. Beta pikir lu lagi mabuk sopi kok. Kemana kok? Beta juga bingung ini. Sason minum sopi. Aman. Jadi Gas gini, lah Pak Inhok. Kayaknya dia udah mimisan Pak Inhok. Gas dulu dia. Bukan, iya kayaknya dia ini so minum moke ini, so minum moke. Nah, so minum moke ini. Sodi, beta son minum. Ayo Bro Joseph, gas lah, gas. Nah, saya mau turun dulu ini sisa gata ya, Bro Joseph, maaf ya. Kita juga udah jam Saya 1 mau di tanya sini masalah saya. teknologi. Siap. Ya, kamu Maaf, so belajar kalau ada kata masalah. salah. Ya, kamu so belajar ya. Ya. Mereka Ya. Inhok, Aku. Iya, Banjek Joseph. ya. Ya. Siap. Banjek, saya mau tanya kamu dulu, Banjek. Siap. Iya. Kapan kapal laut dibuat? Bahtera dibuat? But ketika penciptaan itu Pak Inhok. Saya tahu, sudah tahu itu. Kapan kapal laut ditemukan? Nabi Nuh gimana? Oh, salah kamu. Kapal laut Bahtera ditemukan sejak penciptaan awal. Dia Waktu mengisi penciptaan. Dia mengisi pendapat kalian ya, pendapat kalian. Tiga Bukan pertanyaan baru pendapat saya pulang ya. kalian nih. Nah, Iya. aku buka lah taulah. Al-Baqarah ayat 164. Inna fil khalqis samawati. Nah, itu Joseph luar Ustadz biasa. lebih hafal oten daripada ustadznya. Ini yang ustadz siapa? Kamu atau saya? Al-Baqarah ayat 164 Bang RK. Itu luar biasa, Bro Yosef. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Banjek. Ya. Kapan sepeda diketemukan? Sepeda diketemukan kapan? Nah, ini udah menyangkut sejarah ya. Iya, Nabi Adam sejarah. Kita ini teknologi dan Ya, Nabi Adam Kapan lah. sepeda diketemukan? Menurut saya yang pelajari itu sepeda zaman Nabi Adam lah. Ginjal udah retak. luar biasa, 100. Sepeda diketemukan di Nabi Adam, ada replikanya di Arab Saudi. Ya, luar biasa. Pertanyaan ketiga, Banjek. Ya, pertanyaan ketiga. Ya, Siap. pertanyaan ketiga.
Saya nggak tahu rantainya dibikin dari apa, pedalnya dibikin dari apa ya saya nggak tahu ya. Luar biasa dari Adam. Pertanyaan ketiga, Bang Jack. Telepon diketemukan kapan? Ah, itu udah Nokia. Zaman Nokia. 100 is our Saya bisa jawab, saya bisa jawab. 100. Sisi Agatha 100. Ore, aku Luar dapat tahu biasa. sini. Luar biasa. Jadi ternyata telepon ditemukan di zaman Nuh. Namanya Nokia. Namanya itu Nokia. sejarah Jadi yang apa yang saya pelajari di bangku sekolah itu semua batal. Salah. Luar biasa. Ya. Jadi Bang Jack, saran saya ya kamu berhikmat ya. Sebab Cepat-cepat. keselamatan, kebenaran kembali ke kamu. Ya, Assalamualaikum. Oke. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Shalom Pak Inho. Mereka, Mbak, Oke. Mas Joseph, Ustadz Joseph. Boleh turunkan abang. Syukran. Afwan. Jazakallah khairan katsir. Jazaul khair. Insyaallah kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu Kamulah sendiri, kami sudah dapat. Amin. A'udzubillahi Ini mau berhenti nih bang atau gimana? Muhammadin Saya mau berhenti juga, udah jam. Oh ya siap. Mohon maaf ya Abang Irka kalau ada kata-kata salah. Oke, maaf juga ya. Siap. Soalnya di Filipina udah jam 1 Oh di lewat. Filipina. Iya, takut di Indonesia digeruduk. Ustadz Joseph di mana Ustadz Joseph? Ustadz Joseph di Arab. Ini di Maldives juga udah jam 2 pagi nih di Maldives. Ya, Siap. kita semua di luar negeri. Intinya gini, abang-abang kita kalau di Atambua itu namanya kota beriman. Kalau di Atambua itu toleransinya tinggi sekali. Kota beriman karena ada gereja Katolik di situ. Betul, tertua itu. Katedral namanya kota beriman kan. Polikarpus, ya. Contohnya kayak Flores dikatakan kota bunda, Flores Timur dikatakan kota bunda karena memang di situ Katolik. Iya. Jadi gitu. kita Atambua kan 98% kan Katolik. benar sekali. Karena merujuk sampai ke Timur Leste. Iya. Kok abang ini nyempil RT sebelah ya? Bang Jack. Ya, doakan aja di Atambua masih mayoritas Kristen ya. Ya. Ya, sudah pasti aman, damai sejahtera di kotamu. Siap. Jadi kalau aman itu kayaknya nantilah, gak usah ngomong lah. Oke. Saya juga pamit lah. Kak Agatha, teman-teman jangan lupa follow Kak Agatha, Pak Inok, Bro Joseph. Saya juga Bisa live. follow. Thank you Bang RK, thank you Pak Inho, Saya pamit Joseph, juga thank ya. you Bang Jack. Joseph, ya, Semua Bro, teman-teman ya, yang di Bro bawah Eka. thank you ya, udah Iya. follow, udah nge-give terutama Terima kasih ya. kalian luar Terima kasih biasa. Pak Inok ya. Tetap Ya, semangat. shalom. Kalian dipilih Amin. Tuhan untuk menginjil, untuk mengatakan kebenaran dan Amin. keselamatan. Saya berdoa Tuhan Yesus senantiasa beserta kalian dan memberkati kalian. Salve, shalom alaikum saudaraku. Salam. Alaihissalam, salve Pak Inho. Thank you ya Bang RK. Oke. Kita pamit. Jojo, Pak Oke. Jack. Salam ketemu lagi di lain waktu. Siap.